Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Selasa 13 Desember 2022 bersama saya Muhammad Budi SR dan saya Nur Hasana. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda, dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi hari ini diawali dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan penyelundupan narkoba jenis ganja dari Aceh dengan berat 1 ton diamankan dari 1 unit mobil box yang melintas di kawasan Jalan Cemin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara. Inilah aksi petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan saat berhasil menggagalkan penyelundupan ganja yang membuat heboh warga di kawasan Jalan Cemin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin malam. Untuk mengelabui petugas, ganja seberat lebih dari 1 ton itu diangkut menggunakan sebuah mobil box yang biasa digunakan untuk mengangkut barang. Tanpa perlawanan, seorang tersangka yang merupakan sopir berinisial M berhasil diamankan polisi di lokasi. Dari pemeriksaan sementara, ganja asal Aceh ini rencananya akan didistribusikan pelaku ke Jakarta. TKP Jalan Cemin Ginting berhasil dihentikan 1 mobil box, ya, ada pengemudinya, ya, atas nama M, ya, ini inisial M dari Aceh. Ada informasi untuk barang ini akan langsung dibawa ke Jakarta, ya, tapi tadi kita tanyakan, mungkin dari tersangka ini mengatakan akan dibawa ke Medan, ya, tapi dari awal informasi yang kita dapat ini akan ke Jakarta. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, barang bukti ganja kini telah disita petugas dan tersangka saat ini telah diamankan di Satres Narkoba Polrestabes Medan. Pemirsa, jalan lintas Sumatera, Desa Sabungan, Dusun Simandiangin, Kecamatan Sungai Kanan yang beberapa waktu lalu longsor dan nyaris putus disebabkan curah hujan yang tinggi. Saat ini sudah diperbaiki dan juga ditimbun. Beginilah kondisi Jalinsum penghubung Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan dengan Gunung Tua, Padang Lawas Utara. Sudah diperbaiki dan ditimbun, namun jalan tersebut belum bisa dilalui kendaraan roda 4 dan angkutan berat. Hanya saja roda 2 yang dapat melalui jalan tersebut. Salah seorang warga, Rijal Harahap, mengatakan, meskipun jalan sudah diperbaiki dan ditimbun, namun belum bisa dilalui roda 4 dan juga mobil berat. Karena timbunan jalan masih labil dan jika malam hari mobil dan truk melintas harus bergantian. Dilalui bang? Belum, Kenapa belum bisa dilalui bang? masih dalam penerapan lagi. Masih dalam pengerasan ya bang? Ya, pengerasan. Jadi untuk saat ini jalan mana yang dilalui bang? Hanya separuh badan jalan. Ya, harapan kita semoga ini aktivitas Jalinsum ini lintas lah. Cepat diperbaiki. Ya, Bang. cepat diperbaiki. Kepala Desa Sabungan, Hotmaida Daulay, mengatakan jalan tersebut sudah diperbaiki dan ditimbun oleh Dinas PU dan Pemkab. Untuk saat ini hanya bisa dilalui roda 2, sedangkan untuk roda 4 dan mobil berat belum diperbolehkan. Saat ini pihaknya menunggu perbaikan dari jalan tersebut lebih lanjut. Bisa dilalui Pak, tapi hanya roda 2. Kalau roda 4 yang alat berat belum bisa dilalui dari samping ya Pak. Yang biasa dilalui masyarakat dari samping bisa dilalui. Tapi sudah lancar Pak. Harapan saya secepat mungkin itu diperbaiki pengaspalannya. Itu aja Pak. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Mandailing Natal. Bantuan sembako dari BPBD Mandailing Natal untuk korban banjir di Posko Dapur Umum terjebak macet akibat banjir di badan jalan lintas Pantai Barat. Arus lalu lintas menuju wilayah Pantai Barat, tepatnya di Kecamatan Linggabayo, mengalami macet akibat banjir di badan jalan setinggi 50 cm hingga 1 meter. Kondisi ini menyebabkan kendaraan roda 4 dan roda 2 tidak bisa melalui jalan ini. Kemacetan ini diperkirakan sepanjang 2 km dari arah penyambungan mengakibatkan mobil pembawa sembako dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal terjebak macet.
Bantuan sembako berupa beras, mie instan, air mineral, dan minyak goreng ini rencananya akan dibawa ke posko dapur umum yang didirikan oleh masyarakat. Petugas BPBD yang terjebak banjir sejak malam hingga pagi ini masih menunggu banjir luapan sungai Batang Natal ini surut. Kondisi banjir yang belum surut dan cuaca mendung sehingga bantuan sembako terpaksa diturunkan di desa tetangga di Kecamatan Linggabayu. Selanjutnya petugas BPBD kembali meninjau banjir di daerah lainnya. Pemirsa, banjir yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai menyebabkan sejumlah ruas jalan lintas Sumatera Sergai tebing tinggi terendam banjir. Kepolisian Polres Sergai melakukan pengalihan arus lalu lintas yang menuju Medan tebing tinggi dan juga arah sebaliknya. Dari pantauan tim liputan TVRI pada Senin kemarin, luapan air di sejumlah ruas Jalinsum Sergai, terutama Jalinsum Simpang Bedagai, Kecamatan Serampah mengenangi ruas jalan. Tampak sejumlah kendaraan berjalan lambat di persimpangan tersebut. Terlihat kepadatan kendaraan yang datang dari Medan menuju tebing tinggi. Begitu juga dari arah sebaliknya. Sehingga tumpukan kendaraan tidak bisa terelakkan kembali. Saat ini Serdang Bedagai dilanda banjir besar. Sejumlah kawasan padat penduduk sudah terendam banjir. Begitu juga ruas jalan penghubung jalan desa kabupaten hingga jalan lintas tergenang air. Kanit Turjawali Ibda Iman Mulyadi yang turun ke lokasi mengatakan kepadatan kendaraan terjadi pada Senin pagi hingga malam hari. Satlantas Polres Sergai terus berupaya melakukan pengalihan arus yang datang dari tebing tinggi dialihkan masuk ke pintu tol Serampah. Begitu juga kendaraan yang datang dari Medan dialihkan masuk ke pintu tol Sejinggi. Sebagian besar kendaraan khususnya truk tidak masuk tol dengan alasan biaya. Sehingga arus lalu lintas di Simpang Bedagai macet panjang. Satlantas Polres Sergai menghimbau agar melalui pintu tol Medan tebing tinggi untuk menghindari macet akibat banjir. Pemirsa, tingginya intensitas curah hujan yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan Minggu sore mengakibatkan jalan yang menghubungkan Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Mandaling Natal amblas. Beginilah detik-detik video amatir yang berhasil direkam warga saat jalan lintas antar kabupaten yang menghubungkan Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Mandaling Natal yang berada di Desa Simar Pinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan amblas. Terlihat dalam video tersebut seorang pengendara sepeda motor dan seorang pejalan kaki tengah melintasi jalan tersebut dan tiba-tiba amblas. Insiden jalan amblas sepanjang 50 meter terjadi setelah hujan deras di Kabupaten Tapanuli Selatan sejak seharian. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tanah amblas tersebut. Saat ini jalan telah dapat dilintasi warga setelah pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pengerukan tebing yang berada di tepi jalan. Oh ini bang, belakang ini sering hujan lebat bang, daerah sini bang. Nah, jadi pas hujan lebat gini, nah bang, ini kejadiannya bang, longsor dia. Amblas langsungnya bang? Iya bang, amblas bang. Tapi udah bisa dilalui sekarang ya bang ya? Udah bang, udah bisa bang, karena di sebelah sana udah dikerok juga bang kan, aman lah. Hingga saat ini arus lalu lintas di kawasan tersebut masih menggunakan jalur buka tutup guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku. Bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta.
dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, dampak banjir di Serdang Bedagai cukup luas di mana lahan persawahan yang berada di 7 kecamatan terdampak seluas 2,335 hektar yang terdiri dari lahan persemaian seluas 89,3 hektar serta pertanaman padi yang telah ditanam seluas 216 hektar. Dinas Pertanian akan memberikan bantuan bibit serta obat-obatan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian Dedi Iskandar pada pagi tadi, di mana saat ini Kabupaten Serdang Bedagai dilanda banjir hampir sebuah kecamatan. Namun terdapat 7 kecamatan yang terdampak cukup parah, yaitu Kecamatan Tanjung Beringin, Sebamban, Serampah, Teluk Mengkudu, Perbaungan, Dolok Masihul, serta Kecamatan Tebing Tinggi. Dari data yang diperoleh terdapat 2,335 hektar lahan persawahan yang terendam banjir saat ini. Dari jumlah tersebut terdapat lahan sawah yang dijadikan persemaian atau lahan pembibitan seluas 89,3 hektar. Lahan persawahan yang telah ditanamin padi seluas 216 hektar. Dedi Iskandar menambahkan jumlah tersebut cukup sedikit dibandingkan luas lahan yang terendam. Saat ini para petani sudah memprediksi bulan turun hujan, maka petani mengundur waktu tanam atau mempercepat waktu tanam untuk menghindari dampak banjir saat ini. Sementara Dinas Pertanian Sergai saat ini telah berkoordinasi kepada Kementerian Pertanian untuk mengajukan bibit tanaman padi dan obat-obatan yang akan disalurkan kepada para petani yang lahannya terdampak banjir. Kita akan mendata kelompok-kelompok tani yang terdampak dengan banjir. Yang kedua, kita akan membagikan bantuan berupa bantuan bibit dan mungkin sedikit obat-obatan untuk pemulihan pertanaman mereka. Pemirsa, Direktur Teknik LPP TVRI Supriyono melakukan kunjungan kerja ke LPP TVRI Sumatera Utara untuk melihat langsung kondisi kesiapan peralatan teknik, terutama pemancar, sehingga link siaran LPP TVRI Sumatera Utara dapat menjangkau para mitra kerja di wilayah Sumatera Utara. Supriyono mengatakan saat ini TVRI seluruh Indonesia sudah siap melaksanakan program analog switch off, termasuk LPP TVRI Sumatera Utara. Dikatakan Sumatera Utara sebagai provinsi terbesar kedua di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus. Supriyono mengatakan kehadirannya di LPP TVRI Sumatera Utara untuk melihat kesiapan pemancar untuk mendukung jangkauan siaran sesuai dengan keinginan para mitra kerja. Dijelaskan Supriyono bila mitra kerja dalam hal ini instansi dan lembaga, termasuk pemerintah Sumatera Utara nyaman bekerja sama dengan TVRI, tentu akan menambah value yang luar biasa terhadap TVRI. Untuk itu Supriyono berharap TVRI harus siap untuk menyajikan yang terbaik. Terkait digitalisasi, Supriyono mengungkapkan TVRI masih yang paling siap dari TV lainnya yang ada di Indonesia, meski dianggap masih perlu penyempurnaan. Nah, Sumatera Utara ini kan sebuah kota yang sangat besar, kota nomor 2 di Indonesia. Tentunya kita harus memiliki suatu perhatian yang khusus untuk Sumatera Utara ya. Jadi saya datang ke sini untuk melihat kesiapan pemancar untuk redundancy system sehingga nanti SLA-nya bisa tercapai sesuai dengan keinginan para mitra kerja. Tentunya kalau mitra kerja nyaman
bekerja dengan TVRI, tentunya ini merupakan suatu nilai, ya, value yang luar biasa buat TVRI. Nah, tentunya dalam hal ini kita harus siap untuk menyajikan itu, ya. Kemudian hal-hal yang lain bahwa untuk masalah digitalisasi penyiaran TVRI sih dimanapun sih kita masih lebih siap dibandingkan dengan yang lain, ya. Jadi tapi di sana sini tentunya kita perlu suatu penyempurnaan. Ya, makanya saya datang ke sini juga melihat-lihat tentang fasilitas yang ada, bagaimana caranya agar nanti ketika kita sudah full digital semuanya harus siap, ya, mulai dari end to end kita harus siap, ya. Jadi kita kalau bicara digital kan kita bicara kualitas, ya, bahwa gambar kita harus berkualitas baik, tajam dan warnanya juga baik dan sebagainya. Tentunya programnya juga harus mengikuti atau menyesuaikan. Itu aja yang menjadi harapan saya. Semoga TVRI Stasiun Sumatera Utara semakin maju, semakin kinclong, semakin disayang dan dicintai oleh masyarakat Sumatera Utara dan juga memberikan manfaat buat stakeholder yang ada di sini. Biasa sekali. Pada kesempatan ini, Direktur Teknik Supriyono juga melihat berbagai fasilitas termasuk studio konten media baru sebagai produk baru yang saat ini dikembangkan oleh TVRI. Selain itu, studio berita dan dialog dianggap sudah sangat representatif dan Dirtek Supriyono berjanji akan memberikan dukungan peralatan untuk kemajuan LPP TVRI Sumatera Utara. Pemirsa, Badan Musyawarah Perbankan Daerah Sumatera Utara kemarin melaksanakan ibadah perayaan Natal di Medan. Perayaan Natal Badan Musyawarah Perbankan Daerah Sumatera Utara tersebut dihadiri berbagai pimpinan perbankan, karyawan dan karyawati perbankan Sumatera Utara. Perayaan Natal Badan Musyawarah Perbankan Sumatera Utara tahun 2022 bertemakan Maka Pulanglah Mereka Melalui Jalan Yang Lain. Sedangkan subtema sebagai karyawan dan karyawati perbankan, baiklah selalu mendengar seruan Tuhan untuk setiap keselamatan dalam menghadapi ketidakpastian dunia seperti resesi global. Ibadah Natal tersebut diawali dengan pemutaran video yang berjudul Orang Majus dan prosesi Seta Liturgi, sedangkan ibadah Natal dipimpin Pendeta Martogu Sitinjak. Pendeta Martogu Sitinjak menyampaikan karyawan-karyawati perbankan harus senantiasa setia kepada Tuhan dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Setia kepada Tuhan berarti karyawan dan karyawati perbankan harus menjalankan aturan dan peraturan yang berlaku dan tidak boleh melakukan penyelewengan. Situasi dan kondisi ekonomi saat ini tidak boleh menjadi satu alasan untuk menyalahi aturan. Sementara itu, Ketua BMPD Sumatera Utara, Dodi Zulferdi, menyampaikan sukacitanya karena tahun ini ratusan karyawan-karyawati bergabung untuk melaksanaan perayaan Natal bersama. Jadi ini suatu hal yang sangat menggembirakan karena setelah tahun lalu kita hanya bisa mengadakan secara hibrid, secara ruang lingkup yang kecil. Tahun ini bisa dilakukan dengan jumlah kehadiran luar biasa, baik itu pegawai, karyawan-karyawati, dan juga keluarga dan anak-anaknya. Jadi ini adalah suatu perayaan yang jauh lebih meriah daripada tahun sebelumnya. Bisa lebih bersemangat menghadapi tantangan ke depan, ya, dengan suasana bahagia dan kedamaian, dan juga tentu semangat kita hadapi semua tantangan dan mudah-mudahan tahun depan adalah tahun yang lebih baik dari tahun ini. Ketua Panitia Citra Rosa Panjaitan menyampaikan perayaan Natal ini penuh makna dalam menjalin kebersamaan karena diikuti berbagai perbankan seperti Bank Mandiri, Bank Sumut, dan Bank BRI. Dalam menghadapi perayaan Natal tidak hanya kemeriahan yang berupa seremonial belaka, tapi bisa dipraktikal dengan bukti nyata, melakukan tindakan nyata yang penuh kasih, terutama kepada saudara-saudara kita yang mungkin lagi dalam kesusahan ataupun yang sedang kurang beruntung. Sebenarnya itu makna Natal yang paling utama yang kita harus dimaknai di tahun ini. Harusnya bisa menambah iman, ya. Jadi menambah iman dan merefleksikan bagaimana Tuhan Yesus yang sudah lahir sebagai penebus itu juga berdampak kepada sesama. Perayaan Natal ini berlangsung khidmat dan diisi dengan kor paduan suara perbankan.
Pemirsa, Parompuan Nauli Kabupaten Samosir merayakan Natal bersama sekaligus berbagi tali asih kepada 25 orang keluarga kurang mampu utusan kecamatan. Natal Parompuan Nauli Kabupaten Samosir diselenggarakan di Desa Sialanguan dengan tema kelahiran Yesus membawa terobosan baru dan menjadi renungan Natal yang dibawakan Pendeta Marlina Sinaga. Diiringi lagu pujian atas sukacita kelahiran Yesus Kristus secara bergantian, keluarga Paronauli naik ke panggung membacakan liturgi ayat Alkitab. Yang diawali mulai masa penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, kejahatan manusia, situasional, janji dan keselamatan, kelahiran Yesus dan kemuliaan yang diselang-selingi fragmen, kidung pujian vokal solo dan grup serta koor. Selain itu, penyalaan lilin yang menyatakan Tuhan Yesus Kristus lahir sebagai terang dunia. Pada kesempatan ini, Ketua Panitia Natal Pesta Tamba mengajak hadirin mendoakan Ketua Umum Paronauli dan saudara lainnya yang sedang sakit untuk kesembuhan dari Tuhan. Juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan serta dukungan seluruh anggota Paronauli. Donatur dan khususnya kepada keluarga Obergultom yang memberikan tempat acara Natal di Aula Hotel Fantas. Tampak juga trio Nauli Sister bersama keluarga Obergultom sebagai pembina. Pemirsa, berbagai kegiatan dan penghargaan diberikan pada HUT ke-23 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 yang dihadiri DPW Unit Kerja DPW Propsu dan DPW Kabupaten Kota yang aktif dalam pelaporan elektronik e-reporting terbanyak. Beginilah peringatan HUT ke-23 DPW Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan kemarin di Medan yang dihadiri DPW Unit Kerja DPW Provinsi Sumatera Utara dan DPW Kabupaten Kota. Pada acara ini sejumlah pejabat hadir di antaranya Sekda Propsu Arif S. Trinugroho dan penasehat DPW Propsu Nyonya Sri Ayu Mihari Musa Rajeksa serta pejabat lainnya. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara Nyonya Dian Arif S. Trinugroho mengajak kembali kepada landasan awal berdirinya organisasi ini. Dikatakan tantangan yang dihadapi saat ini berbeda dengan tantangan masa lalu, akan tetapi semangat kepemimpinan dan gotong royong serta keberadaan perempuan harus berkontribusi besar dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Karenanya dengan tema peringatan HUT ke-23 Dharma Wanita Persatuan Propsu yaitu membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital, maka semua anggota DPW Sumut agar belajar satu sama lain untuk mengasah dan latihan berbagai bidang kehidupan serta mendalami nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan serta pengembangan karakter sehingga menjadi panutan di tengah masyarakat. Sementara itu, Sekda Propsu Arif S. Trinugroho menjelaskan perjalanan revolusi industri di dunia dan era saat ini ditandai dengan VUCA, serta era saat ini juga disebut sebagai era disrupsi termasuk era digital. Dikatakan ada 10 skill yang wajib dimiliki agar sukses pada era revolusi industri 4.0 diantaranya harus kreatif. Selain itu juga harus ada kemauan untuk berubah sebagai kunci keberhasilan transformasi digital dengan perubahan mindset. Pada HUT ini berbagai apresiasi dan penghargaan diberikan diantaranya berupa apresiasi atas kehadiran dan dukungan serta kerjasama dalam peringatan HUT ke-23 tahun 2022 Propsu. Selain itu, nominasi penghargaan atas laporan pelaksanaan program kerja kategori unit kerja dan kategori kabupaten kota. Piagam penghargaan diberikan kepada 3 orang siswa atas prestasinya pada kejuaraan taekwondo dari SMA Dharma Wanita Pertiwi Sumut dan SMP Dharma Pancasila. Pemirsa, seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan PPK salah satu syarat penyelenggaraan pemilu 2024 agar berjalan sukses. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Nias Utara berkomitmen melakukan penilaian secara objektif terhadap peserta seleksi calon anggota PPK di daerah itu. Setelah berakhirnya ujian dengan metode CAT terhadap calon anggota Badan ADOC, khususnya calon PPK dilanjutkan dengan seleksi wawancara. Pada tahapan ini, Komisioner KPU yang menguji umumnya menitikberatkan penggalian wawasan peserta mengenai hal-hal teknis penyelenggaraan pemilihan umum yang berbanding terbalik dengan ujian CAT sebelumnya.
Ketua KPUD Kabupaten Nias Utara, Evorianus Hareva, menuturkan pihaknya harus objektif mengukur kemampuan dan wawasan peserta seleksi, sehingga anggota PPK yang dihasilkan nantinya mampu menyukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Cara ini ya memang kita menguji atau melihat ya kemampuan daripada calon anggota PPK ini lebih dalam lagi ke dalam teknis penyelenggaraan pemilu. Hal-hal itu nanti yang menjadi patokan atau indikasi kita yang bisa meyakinkan kita bahwa orang ini bisa untuk menjadi anggota PPK. Sementara sejumlah peserta seleksi wawancara calon anggota panitia pemilihan kecamatan berusaha maksimal mengikuti kompetisi tersebut. Jika berhasil, nantinya akan melaksanakan amanah sebagaimana ketentuan penyelenggaraan pemilu. Tugas wewenang kewajiban setiap PPK, apa aja yang harus dikerjakan oleh anggota PPK. Komitmennya dapat jika menang, jika lewat dapat memulai dan mengakhiri setiap pekerjaan yang dipercayakan. Sebanyak 221 orang peserta seleksi wawancara calon anggota PPK ini berasal dari 11 kecamatan di Nias Utara. Seluruh tahapan seleksi mendapat pengawasan kuat dari pihak Bawaslu setempat. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku. Bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Mari Pak. Mari. Iya, ini masih kawan air. Wangi banget. Enak. Ini Pak, Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Pemirsa, harga telur ayam dan bebek naik di pasar tradisional Kabupaten Mandailing Natal. Kenaikan harga berkisar Rp7 hingga Rp8.000 per papannya. Kondisi ini menyebabkan omset para pedagang berkurang. Naiknya harga telur ayam dan bebek pada kisaran Rp7 hingga Rp8.000 per papan sangat berdampak pada omset pedagang di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Mandailing Natal. Karena sepi pembeli, salah seorang pedagang, Irsan Hasibuan, mengaku omset penjualan berkurang dari hari biasanya. Ihsan menambahkan naiknya harga telur menjelang Natal dan Tahun Baru karena permintaan meningkat. Naiknya harga telur ayam dari Rp48.000 naik menjadi Rp55.000 per papan. Sedangkan harga telur bebek juga mengalami kenaikan dari Rp72.000 menjadi Rp80.000 per papannya. Irsan Hasibuan mengaku biasanya ia bisa menjualkan telur ayam dan bebek mencapai 30 papan setiap hari di pasar Kota Nopan ini. Namun sejak naiknya harga dagangannya hanya terjual di kisaran 20 papan. Berapa kira-kira naiknya nih Pak? Yang dulu pasti 48, sekarang modal kita sudah 52. Jadi penjualan?
jualan 55 paling mahal. Jadi kondisi harga menjelang tahun baru ini naik Pak ya? Kalau telur naik. Kemudian peminat Pak bagaimana kira-kira Pak? Kalau masyarakat masih kurang lah. Kalau sekarang kan susah. Penyikat yang lewat-lewat. Pemirsa, banyaknya tumpukan sampah yang berserakan di Jalan Mandala, Dusun Sumbersari, Kabupaten Labuhan Batu menimbulkan aroma berbau busuk hingga meresahkan warga yang melintas. Tumpukan sampah juga menutupi akses jalan umum. Banyaknya tumpukan sampah terlihat hingga menutupi badan jalan, tepatnya di Jalan Mandala, Dusun Sumbersari, Desa Perbaungan, Kecamatan Bila Hulu, Kabupaten Labuhan Batu. Tumpukan sampah ini terjadi hampir belasan tahun lalu sehingga warga setempat tidak lagi berempati dan sadar lingkungan yang berbau busuk saat melintas di lokasi tersebut. Terlihat warga yang melintasi menutup hidung karena aroma yang ditimbulkan. Akibat tumpukan sampah ini juga menyebabkan akses jalan hanya dilintasi satu jalur saja. Tumpukan sampah tersebut merupakan limbah dari pasar tradisional Aik Nabara. Banyaknya tumpukan sampah ini juga disebabkan kurangnya kesadaran warga sekitar yang kerap kali membuang sampah di lokasi tersebut. Salah seorang pedagang kaki lima mengatakan dirinya sangat resah dengan aroma bau busuk yang ditimbulkan dari tumpukan sampah di lokasi pasar. Dinas Kebersihan Kabupaten Labuhan Batu hanya mengangkut sampah 3 kali dalam seminggu. Ironisnya, pada malam hari warga di seputaran Aik Nabara membuang sampah kembali ke lokasi tersebut. Kadang datang orang itu, cuman bukan 3 kali. Tapi malam ada juga sampah berdatangan dari mana aja. Sebenarnya ya resah lah, ya aromanya. Harapan kami ya dinas pasar tolong dibersihkan. Entah tiap hari pun, nggak usah pala semua lah diambil, tapi tiap hari mobil kebersihannya. Pemirsa, cuaca buruk yang melanda wilayah Kabupaten Deli Serdang beberapa pekan terakhir menyebabkan ratusan nelayan tidak turun melaut. Ombak besar juga merusak bangunan rumah dan sampan nelayan. Beginilah suasana di lokasi dermaga tempat para nelayan menyandarkan sampan yang berada di Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Ratusan sampan milik nelayan tidak bisa beroperasi akibat cuaca buruk sejak beberapa pekan terakhir. Cuaca buruk juga menimbulkan ombak besar hingga ke tepi pantai dan memporak-porandakan sampan yang disandar di tepi dermaga. Selain itu, ombak juga menghantam rumah ibadah serta pemukiman para nelayan yang berada di tepi dermaga hingga hancur berserakan. Bencana yang terjadi sejak 3 minggu terakhir sudah diketahui pemerintah, namun hanya sekedar meninjau dan tidak ada memberikan solusi pada warga yang tertimpa musibah. Salah seorang nelayan, Zakfar, mengatakan dampak dari cuaca buruk yang terjadi di Desa Regemuk sejak 3 minggu yang lalu, namun hingga saat ini belum ada solusi dan bantuan dari pemerintah setempat. Gotong royong pembuatan pemecah ombak tradisional sekaligus mengkritik pemerintah yang selama ini belum ada cucuran dana sedikit pun untuk kami. Kepada pemerintah yang terkait, bantulah kami di sini untuk pemecah ombak tradisional. Di sini nggak usahkan melaut, untuk menarokkan perahu aja sudah nggak bisa. Artinya hempasan ombak sudah sampai ke tempat di rumah kami maupun tempat penyimpanan bot yang di sini. Warga berupaya bergotong royong membangun penahan atau pemecah ombak dengan bahan seadanya dan dengan biaya sendiri, dengan tujuan untuk mengurangi hempasan ombak yang menghantam langsung ke arah dermaga dan rumah para nelayan. Salah seorang nelayan yang rumahnya rusak akibat diterjang ombak, Ahmad Fauzi, mengatakan hempasan ombak merusak rumahnya dan saat ini ia bersama keluarganya menumpang di rumah tetangga. Ombaknya terlalu tinggi. Sampai inilah kejadian rumah saya hancur. Karena jam setengah dua malam. Itu secara tiba-tiba atau bagaimana, Bang? Tiba-tiba lah, Bang. Kunjung udah ada, cuma nanya aja, Bang. Sampai sekarang pun belum ada apapun bantuan. Yang kami butuhkan bantuan. Nah, sekarang saya pun tidur numpang nih. Rumah tetangga lah. Harapan saya ya tolonglah diperhatikan kami ini. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku. Bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Pemirsa, Pasar Rakyat Tanjung Morawa merupakan pasar terkumuh di Deli Serdang dan sudah pernah ditinjau oleh Wakil Bupati untuk dilakukan perbaikan. Namun hingga saat ini belum juga terlihat ada perubahan dan juga perbaikan. Jalan menuju ke lokasi pasar masih tanah dan jika hujan turun, jalan menjadi becek seperti kubangan kerbau. Selain itu, Pasar Rakyat Tanjung Morawa kondisinya saat ini masih terlihat kumuh dan semrawut. Hal ini sudah pernah ditanggapi pemerintah kabupaten beberapa waktu lalu dan berencana untuk diperbaiki, namun pengerjaannya tidak dituntaskan sepenuhnya. Pasar ini merupakan pasar yang setiap harinya dikunjungi masyarakat yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa untuk membeli kebutuhan pokok. Salah seorang pengunjung Pasar Khairul mengatakan, kondisi jalan seperti ini sudah lama terjadi dan tidak ada perhatian pemerintah setempat. Jika turun hujan, kondisi jalan becek dan berlumpur, seperti kubangan kerbau dan para pembeli enggan masuk ke dalam. Saya, pasar tradisional yang ada di Tanjung Morawa ini perlu dibenahi, terutama infrastrukturnya, jalannya ini lah ya kan, para pedagangnya. Jadi para konsumen atau masyarakat yang berbelanja ke pajak ini dia mudah dan tidak pusing dia dengan keadaan seperti ini, apalagi udah musim hujan, becek. Kalau musim hujan gimana Bang kondisinya? Kalau musim hujan ya udah macam kubangan kerbau lah pula, udah apa lagi? Iya. Itulah. Warga berharap pemerintah kecamatan dan kabupaten dapat segera memperbaiki pasar serta akses jalan tersebut agar tercipta suasana nyaman dan sehat saat masyarakat berbelanja. Pemirsa, ratusan warga pendukung protap Provinsi Tapanuli di Kabupaten Toba melakukan aksi pawai dengan berjalan kaki yang tergabung dalam Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli. Dengan membentang spanduk kain putih berisikan nama dan tanda tangan warga, aksi pawai dengan berjalan kaki ini mulai dari lapangan mini Soposurung, Simpang Soposurung, Balige, Simpang Kantor Bupati Toba, Jalan Patuan Nagari, Kantor Koramil Balige, dan Kantor PLN Simpang Pelabuhan Balige, Jalan Raja Paindoan, dan berakhir di Bundaran Balige Tugu Panjaitan. Aksi pawai akbar ini dipimpin Ketua PPPT Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli Kabupaten Toba, Elizabeth Simanjunta, didampingi Koordinator Lapangan Budi Agung Bandurung dan Sekretaris Delima Hutapea. Aksi ini mendapat pengawalan dari jajaran Polres Toba dan Satuan Pamong Praja Kabupaten Toba berlangsung damai. Spanduk putih sepanjang 1.000 meter berisi tanda tangan dari masyarakat dan lurah di Kabupaten Toba dibentangkan sebagai bukti dukungan dan desakan kepada pemerintah pusat untuk segera menghasilkan Provinsi Tapanuli Protap dan Ketua PPPT Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli. Elizabeth Simanjunta mengatakan gerakan aksi pawai jalan kaki ini membubuhkan tanda tangan dari 16 kecamatan se-Kabupaten Toba, 231 desa dan 13 kelurahan. Elizabeth menegaskan seluruh masyarakat Kabupaten Toba agar bersatu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk memperjuangkan terwujudnya Provinsi Tapanuli.
Melalui aksi ini juga mendesak pemerintah pusat dan DPR Republik Indonesia serta permohonan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar melihat keinginan masyarakat Kabupaten Toba lahirnya Provinsi Tapanuli sebagai pemerintah daerah otonom baru di Sumatera untuk percepatan pembangunan di wilayah Tapanuli. Rindu semua masyarakat Kabupaten Toba supaya Provinsi Tapanuli secepatnya disahkan. Kerinduan kami Bapak Presiden Jokowi, mohon Bapak perhatikan agar kami masyarakat Tapanuli semakin sejahtera untuk kedepannya. Aksi pawai akbar ini juga mendapatkan dukungan dari salah seorang tokoh masyarakat perantau, Harangan Wilmart Hutahayan, mengatakan dirinya siap mendukung agar Provinsi Tapanuli dapat secepatnya terwujud. Untuk mewujudkan Provinsi Tapanuli, seluruh masyarakat Tapanuli dihimbau bersatu padu dengan rasa persatuan yang kuat. Masyarakat Tapanuli dapat mewujudkan Provinsi Tapanuli. Apa yang bisa dan berbuat di samping doa kami biar terwujudlah secepatnya rencana Provinsi Tapanuli Raya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku. Bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, diduga remblong satu unit truk bermuatan susu seberat 36 ton terguling di Jalan Lintas Sumatera, Kota Padang Sidempuan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini, namun pagar rumah milik warga rusak akibat tertimpa muatan truk. Satu unit truk dengan nomor polisi BK 8899BJ terguling di Jalan Lintas Sumatera di Desa Sibirek, Kelurahan Batuna 2 Julu, Kota Padang Sidempuan. Kecelakaan ini berawal saat truk bermuatan susu seberat sekitar 36 ton datang dari arah Medan menuju Kota Padang Sidempuan. Namun sekitar 300 meter dari lokasi kejadian, sang supir tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya karena saat melintas jalanan menurun, truk tersebut mengalami remblong.
Untuk menghindari korban, supir langsung banting setir hingga membuat truk terguling dan menabrak pagar rumah milik warga. Muatan truk yang berisikan susu kaleng dan susu kemasan tersebut berserak di depan rumah milik warga. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini, sementara muatan truk yang berserak dipindahkan ke truk lain untuk memudahkan evakuasi. Korban luka-luka ataupun korban jiwa sampai saat ini kita tidak menemukan korban luka ataupun korban jiwa. Namun kita saksikan bersama berupa pagar itu juga tadi yang menyebabkan mobil bisa berhenti menabrak pagar rumah warga. Akibat kecelakaan ini, petugas kepolisian Satlantas Polres Padang Sidempuan membuat arus buka tutup dari arah Palsabolas Padang Sidempuan untuk menghindari kemacetan. Pemirsa, pedagang ikan sale mulai marak terlihat di atas sepanjang jembatan jalan lintas Sumatera Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan menuju Provinsi Riau ramai didatangi pembeli. Ikan sale merupakan ikan yang diawetkan dengan cara pengasapan dan ikan ini mampu bertahan 5-7 hari. Bisnis ini juga sangat menjanjikan dengan harga jual yang cukup lumayan. Banyak diminati oleh warga, bukan hanya warga sekitar Labuhan Batu Selatan saja, tapi juga dari berbagai daerah, kabupaten, dan provinsi lain, terutama warga yang sedang melintas. Adapun ikan yang dibuat sale terdiri dari ikan lele, gabus, nila, patin, dan ikan merah. Sedangkan harga ikan cukup bervariasi dari harga Rp70.000 sampai Rp200.000 per kilogramnya, tergantung dari jenis ikan. Salah seorang pedagang ikan sale, Baim, mengatakan sudah 12 tahun berdagang ikan sale dan pembeli ikan sale bukan hanya dari Kota Pinang saja, tetapi sampai luar kota. Sedangkan untuk ikan-ikan yang dibuat sale, ada yang didatangkan dari luar daerah. Kalau harga per kilonya berapa Bang ya? Kalau ikan lele dia 70, nila dia 100.000, 200, Berarti bervariasi dia Bang ya? Salah satu pembeli, Abdul Haris Nasution, warga Bagan Batu Riau, mengatakan selalu membeli ikan sale setiap 2 hari sekali karena rasanya yang sangat nikmat. Adapun ikan sale yang selalu dipesan yaitu jenis ikan bandung dan gabus toman. Ada sering beli ikan sale di sini Pak Ji? Selalu. Asalkan lewat lah dari sini 2 hari sekali boleh. Kalau rasa ikannya gimana Pak? Alhamdulillah bagus. Cukup nikmat lah. Kalau yang paling disukai ikan ikan asapnya ini apa ya? Ikan baung, ikan tauman. Yang paling enaknya. Selain ikan sale, pedagang di kawasan ini juga menjual udang gala yang merupakan udang air tawar. Pemirsa, informasi ikan sale tadi menutup akhir perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nur Hasana. Selamat sore dan sampai jumpa.